Investasi saham tidak semenakutkan seperti yang dipikirkan oleh sebagian orang, karena buktinya ada juga yang sukses dalam investasi saham, meraih hasil yang maksimal, bahkan profitnya pun berkelanjutan. Tapi sebaliknya, investasi saham juga tidak semenyenangkan seperti yang dipikirkan oleh sebagian besar yang masuk di pasar saham, karena buktinya banyak juga yang justru mengalami kerugian dan kerugiannya juga sangat besar. Sebenarnya kata kunci dari kedua hal yang bertentangan ini adalah kesiapan. Yang pertama, mereka yang bisa sukses dalam investasi saham, bahkan bisa meraih profit yang terus berkelanjutan, adalah mereka yang benar-benar sudah siap dalam investasi saham. Sedangkan yang kedua, mereka yang terus mengalami kerugian, sebenarnya mereka adalah kategori orang-orang yang membeli saham, tapi sebenarnya belum siap dengan investasi saham. Banyak orang yang terlalu menganggap remeh investasi saham karena merasa sangatlah mudah, apalagi sekarang ini untuk bisa membuat RDN itu jadi suatu hal yang sangat mudah. Jadi pikirnya yang penting punya uang, punya waktu, punya sedikit kemampuan untuk menganalisa, ya cukuplah seperti itu. Dan langsung memasang target terlalu tinggi, sehingga ketika menghadapi realita dalam investasi saham yang sebagian besar justru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, terlebih berkaitan dengan pergerakan harga saham, banyak orang yang justru cut loss, banyak orang yang tidak bertahan dalam investasi saham. Nah, kembali lagi pada kata kunci. Sebenarnya itu adalah berbicara tentang kesiapan. Sekalipun investasi saham terlihat sederhana, gampang untuk membeli, bahkan gampang juga untuk belajar analisa, tetapi dalam investasi saham, hal-hal yang harus diperhatikan itu sangat banyak. Persoalan dalam investasi saham itu sangat kompleks, mulai dari emiten pilihan kita, sahamnya seperti apa, kemudian berlanjut kepada respon market terhadap saham itu seperti apa, yang terkadang hari ini menawarkan harga yang sangat murah di luar dari yang sewajarnya, tetapi terkadang besok bisa menawarkan harga yang sangat tinggi melampaui batasan harga wajarnya. Belum lagi ketika berkaitan dengan keadaan ekonomi, baik juga berbicara ekonomi di dalam negeri maupun juga ekonomi di luar negeri, artinya secara nasional maupun juga internasional. Belum lagi dalam hal perusahaan yang sahamnya kita beli itu, apakah keuangannya sehat, apakah kinerjanya bagus, apakah dikelola oleh orang-orang yang tepat. Itu juga merupakan bagian-bagian yang mempengaruhi pergerakan harga saham, sekalipun terkadang hanya bersifat sementara. Nah, di sini juga terkadang dilupakan oleh mereka yang membeli saham, yaitu tentang dirinya sendiri. Sebenarnya hal-hal yang sudah saya bahas di awal, baik itu berbicara tentang perusahaannya, keadaan ekonominya, maupun juga berbicara tentang apresiasi market, semuanya kan akan menjadi pengelolanya, yang akan meramunya, yang akan menyimpulkannya adalah kembali pada investor itu sendiri. Apakah dia bijak mengelola informasi? Apakah dia punya kemampuan menganalisa yang baik sehingga dapat mengambil keputusan yang benar, seperti membeli perusahaan yang masih punya prospek yang bagus, membeli perusahaan yang punya kinerja yang terus bertumbuh, membeli perusahaan yang secara valuasinya ada di harga murah. Itu kan semua kembali pada kemampuan dari investor itu sendiri. Belum lagi ditambah dengan mental dari investor itu. Apakah dia siap dengan pergerakan harga sahamnya yang seringkali justru
tidak berjalan bersama dengan kualitas saham yang dia beli. Nah, disinilah kenapa penting sekali untuk selalu memperhatikan. Kata kuncinya adalah kesiapan. Artinya ketika Anda sudah siap membeli saham, Anda sudah memahami, oh ya, saham yang saya beli ini memang secara fundamental sudah bagus. Tapi saya juga tahu bahwa pergerakan harga sahamnya seringkali keluar jauh dari fundamentalnya. Nah, dalam hal ini saya harus siap dengan fluktuasi harga saham. Nah, ini salah satu contoh orang yang siap dalam berinvestasi. Begitu juga ketika ada sentimen-sentimen negatif. Ya, bagi mereka yang siap akan menganggap sentimen-sentimen negatif yang menimpa emiten-emiten yang sebenarnya secara fundamentalnya bagus, justru itu adalah suatu kesempatan. Tetapi berbeda dengan mereka yang tidak siap. Dengan adanya sentimen-sentimen negatif, seringkali jadikan alasan untuk menganggap saham A itu jelek, saham A itu busuk, bahkan sampai berkata fundamental saham itu sudah mati. Nah, ini ciri khas orang yang sebenarnya tidak siap dalam investasi saham. Salah satu juga yang sebenarnya yang menjadi pembeda antara orang yang siap dalam investasi saham dan mereka yang tidak siap adalah mereka yang tidak punya tujuan investasi. Ibaratkan dalam sebuah perjalanan ya, sobat investor, ketika Anda tidak punya tujuan, maka sudah pastilah Anda tidak akan sampai di tempat yang Anda inginkan. Sama seperti dalam investasi saham. Sebenarnya tidak punya tujuan yang jelas dalam investasi. Mungkin yang seringkali dianggap tujuan hanyalah profit dan profit dan profit. Padahal sebenarnya profit itu hanyalah dampak dari usaha kita untuk mencapai tujuan. Kalau kita berusaha dengan baik, kalau kita berusaha dengan benar, dan kalau kita sampai di tujuan investasi kita, udah pasti profit. Sedangkan sebaliknya, kalau kita tidak melakukan analisa dengan benar, kalau kita sendiri tidak punya tujuan yang jelas, nanti setelah kita kehilangan uang begitu banyak karena kita tidak punya prinsip yang benar dalam berinvestasi, ya barulah di situ kemudian banyak orang yang akhirnya ya sudah rugi tapi terlambat untuk menyesal. Namanya sudah rugi. Apalagi terlalu sering berdagang, terlalu sering membeli saham dengan berspekulasi sampai akhirnya sudah rugi banyak dulu, baru ya sekali lagi mau menyesal pun sudah tidak ada gunanya lagi. Yang benar di situ adalah ya kalau mau berbenah, kalau mau kembali untuk mempersiapkan diri dengan segala situasi yang ada dalam investasi saham, mempersiapkan diri untuk Anda punya kemampuan dalam menganalisa, mempersiapkan diri untuk Anda punya kemampuan memahami investasi saham dengan benar, mempersiapkan diri untuk Anda punya kemampuan mengontrol emosi Anda sendiri sehingga Anda memiliki mental yang kuat ketika terjadi fluktuasi harga saham. Itu sebenarnya yang benar. Tapi teman-teman, kita perlu pahami bahwa untuk hal itu, untuk kita benar-benar bisa siap dalam investasi saham, itu berproses. Ya, itu berproses. Makanya sebaiknya, apalagi bagi Anda yang baru mengenal investasi saham, jauh lebih baik adalah Anda meluangkan waktu Anda untuk mempelajari dulu. Kalaupun memang Anda sudah tertarik untuk mulai membeli, pastikan Anda membeli dengan modal yang sangat kecil. Ya, tetap sama kok. Pelajaran yang bisa Anda dapatkan, baik ketika Anda menggunakan modal kecil dan modal besar itu sama. Yaitu berbicara tentang pengalaman. Nah, akan jauh lebih baik kalau Anda menggunakan modal kecil. Karena apa? Namanya juga Anda baru mulai. Sudah pasti masih banyak yang belum Anda tahu. Jadi potensi untuk Anda mengalami kerugian di awal-awal itu sangat-sangat besar kemungkinan. Walaupun mungkin ada kemungkinan juga untuk profit. Tetapi biasanya untuk pemula itu jauh lebih kecil. Karena seringkali kan mesin tidak mampu mengontrol emosi. Mungkin ketika masuk, sudah punyalah kemampuan untuk menganalisa. Tetapi kan seringkali kita juga ketika benar, seringkali jadi seperti kecanduan.
Dan ketika salah kita jadi penasaran. Nah ini yang susah ya. Padahal yang benar, kalaupun kita cuan ya oke, ini adalah hasil usaha kita dan sudah. Kita coba lagi untuk terus menganalisa dengan mengukur kemampuan batasan resiko kita. Ataupun kalau kita salah, kita rugi, ya sudah, kita jadikan itu pembelajaran. Bukan jadi kecanduan, bukan juga jadi seorang yang selalu penasaran. Tidak seperti itu. Justru orang yang selalu kecanduan dan orang yang selalu penasaran dalam investasi saham adalah ciri khas orang yang sebenarnya belum siap dalam investasi saham. Orang yang sudah siap dalam investasi saham, sekali lagi, kalaupun dia cuan, dia profit, oke, dia terima itu sebagai ya keuntungan dari hasil usahanya. Kalaupun dia salah, oh iya, saya belajar dari ini, saya salah. Dia justru tidak penasaran. Dia jadikan itu sebagai suatu pembelajaran. Jadi sobat investor, panjang lebar berkaitan dengan topik ini, semua sebenarnya cuma kembali pada kesiapan. Dan tentu kesiapan kita masing-masing berbeda, ya. Kesiapan kita masing-masing bisa berbeda. Nah, jadi dalam hal ini memang banyak tips-tips yang bisa kita dapatkan. Memang banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan. Memang banyak juga pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan ketika kita berinvestasi saham. Tetapi ingat, semua itu akan jadi sia-sia ketika kita tidak mampu mengelolanya dengan baik. Dan inti dari semuanya ini adalah semua kembali kepada pribadi kita sendiri. Tidak bisa kita berinvestasi hanya ditentukan oleh orang lain. Kalau seperti itu, ya sebaiknya kita ya berinvestasi di reksadana ataupun yang lainnya. Artinya kita tidak membutuhkan kemampuan analisa yang lebih tinggi. Tetapi kan sederhananya pun ketika dalam hal itu, kan kita juga harus punya kemampuan untuk memilih mana instrumen yang baik, yang benar untuk kita pilih. Jangan sampai kita justru terjebak dengan instrumen-instrumen keuangan yang ya bodong, yang justru menyebabkan kita mengalami kerugian. Jadi intinya dalam investasi saham semua cuma kembali kepada diri kita sendiri. Kesiapan kita itulah yang akan menentukan nanti kita seperti apa. Dan ingat, yang namanya investasi saham pastilah yang terbaik adalah untuk jangka panjang. Oke, jika Anda punya tanggapan, Anda punya saran, bahkan mungkin kritik untuk topik ini, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini, baik lewat super thanks, langganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.